Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang teks narasi. Ada 4 hal yang akan kita pelajari tentang teks narasi. Pertama, pengertian. Kedua, unsur pembangun. Ketiga, struktur. Dan yang keempat, unsur kebahasaan. Pada video kali ini, Ustazah hanya akan membahaskan pengertian dan unsur pembangunnya saja. Sedangkan untuk struktur dan unsur kebahasaan akan Ustazah bahaskan di video selanjutnya. Pengertian teks narasi. Teks narasi merupakan teks yang berisi cerita khayalan atau angan-angan penulis. Jadi teks narasi ini hanya khayalan, bukan fakta. Contoh teks narasi itu ada dongeng, cerpen, dan novel. Unsur pembangun teks narasi. Ada 5, yaitu tokoh dan penokohan, tema, alur atau plot, latar atau setting, dan amanat. Tokoh dan penokohan. Tokoh itu orangnya, penokohan itu wataknya. Tema. Tema merupakan garis besar isi cerita. Catatan, tema di sini bukan judul ya. Tema itu garis besar isi cerita. Misalnya, sebuah cerita temanya tentang persahabatan atau keagamaan. Tapi belum tentu judul dari teks tersebut adalah persahabatan. Jadi, tema bukan judul. Lanjut. Alur atau plot. Alur merupakan urutan jalannya cerita. Latar atau setting. Latar atau setting merupakan tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita. Amanat merupakan hal yang kita ambil atau hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah cerita. Jenis tokoh berdasarkan wataknya dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis merupakan tokoh yang memiliki watak baik. Antagonis merupakan tokoh yang memiliki watak jahat, dan tritagonis merupakan tokoh penengah. Tritagonis tidak memihak tokoh baik dan tidak memihak tokoh jahat. Jenis tokoh berdasarkan posisi perannya. Ada tokoh utama dan tokoh pendamping. Tokoh utama merupakan tokoh yang sering muncul di dalam sebuah cerita. Biasanya tokoh utama itu memuat tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh pendamping merupakan tokoh yang jarang muncul di dalam sebuah cerita, jadi seperti figuran. Tokoh pendamping ini biasanya memuat tokoh tritagonis. Jenis alur. Alur tadi merupakan urutan jalannya cerita. Jenisnya ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju terjadi ketika sebuah cerita menceritakan dari awal kejadian sampai akhir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika teks menceritakan tentang seseorang. Misalnya, sebut saja orang A. Penulis menceritakan dari kehidupan ketika dia bayi hingga dia dewasa. Itu kan alurnya maju. Sebaliknya, ketika alur mundur itu yang diceritakan adalah dari bagian akhir hingga bagian awal. Contohnya, ketika menceritakan tentang kisah seseorang, sebut saja A.
dari dia dewasa hingga dia kecil. Jadi dibalik. Sedangkan untuk alur campuran itu merupakan campuran antara alur maju dan alur mundur. Jadi di dalam sebuah cerita itu ada alur majunya, ada alur mundurnya. Jenis latar atau setting. Latar atau setting dibagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Tempat merupakan tempat terjadinya cerita, ditandai dengan kata depan di. Contohnya, di kelas, di rumah, di sekolah, di kamar. Itu kan menunjukkan tempat. Penulisannya di spasi kata tempatnya. Jadi tidak boleh digabung, harus dipisah. Jenis latar yang kedua yaitu latar waktu. Waktu terjadinya cerita, ditandai dengan adanya pukul, hari, tanggal, tahun, dan kata pada. Misalnya, pada pagi hari, pada zaman dahulu. Terakhir, jenis latar yang ketiga yaitu suasana. Suasana merupakan suasana dalam cerita. Contohnya suasananya sedih. Mohon maaf, ini sedih ya. Sedih, senang, terharu, dan lain-lain. Catatan untuk suasana ini tidak selalu tersurat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, misalnya sebuah cerita menceritakan tentang kisah sedih. Maka, tidak selalu kata sedih itu tertulis di dalam cerita. Terus bagaimana kita mengetahui suasananya? Caranya dengan memperhatikan diri kita sendiri. Setelah kita membaca teks tersebut, perasaan apa yang muncul? Apakah sedih, senang, atau terharu? Ketika teks cerita menceritakan tentang kisah sedih, maka otomatis setelah membaca kita akan merasakan sedih juga. Nah, maka suasana teks tersebut merupakan sedih, meskipun di cerita tidak tertulis kata sedih. Baik, sampai di sini dulu ya. Untuk struktur dan unsur kebahasaan akan Ustazah bahaskan di pertemuan selanjutnya. Tugas kalian adalah membaca teks narasi di bab 2. Silakan kalian garis bawahi hal-hal yang penting di bab 2 tersebut. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.